Kalau ngomongin simpan pinjam, sebetulnya ini kan sudah yang paling mendominan adalah perbankan seperti itu. Di mana perbankan ini juga mempunyai syarat yang sangat tidak mudah. Nah, hadirnya koperasi untuk kemudian masuk di masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh perbankan. Kalau sudut pandang perbankan hanya untuk mencari keuntungan bagi yang minjam, kemudian ngasih keuntungan bagi yang ngasih yang mau nabung seperti itu kan perbankan kan berputar perputarannya itu di transaksi itu kan, di transaksi transfer dan lain-lain. Kemudian produknya lagi apa? Yaitu deposito dan pinjaman seperti itu. Nah, koperasi bukan cuma itu produknya. Justru apa yang kemudian yang tidak bisa dikerjakan oleh perbankan karena skopnya kecil, ini dikerjakan oleh koperasi. Pandangan saya seperti itu. Dan sekali lagi terkait dengan peluncuran ini bakalan tidak mudah, pasti banyak kritikan, tapi saya mempunyai keyakinan bahwa dimulai dari konsep yang seperti ini memberikan warna baru dan untuk kemandirian ekonomi kerakyatan. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan peluncuran koperasi desa ataupun kelurahan koperasi merah putih yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya, ini sudut pandang saya, ini merupakan terobosan baru di mana yang mungkin ini sebenarnya tujuan ataupun konsep ekonomi kerakyatan yang dijunjung ataupun yang digagas oleh Bung Hatta seperti itu, di mana kemandirian pangan dan kesejahteraan dan lain sebagainya itu gimana caranya masyarakat itu bisa mandiri seperti itu. Nah, perbedaannya dengan sejauh ini yang masih dominan ataupun yang masih memegang terkait dengan simpan pinjam, kemudian apakah kemudian itu adalah macam-macam dari deposito dan lainnya, itu kan semuanya sekarang masih konsepnya adalah konsep barat, seperti contohnya seperti di perbankan itu kan masih konsep-konsep barat seperti itu. Dan menurut saya, apakah koperasi itu sudah ada ya? Sebenarnya sudah ada yang biasanya itu koperasi itu dibentuk karena sebuah agenda, karena lingkungan pertanian katakanlah seperti itu, kemudian ada koperasi juga di desa, ada koperasi seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian kalau saya bertanya ke beberapa teman ataupun beberapa masyarakat, yang dinamakan koperasi itu terdengarnya adalah ya simpan pinjam aja, sementara maksud ataupun tujuan dari koperasi itu sendiri bukan hanya soal simpan pinjam. Ada banyak kasus koperasi yang mengatasnamakan koperasi di tahun-tahun sebelumnya, bahwa ya di mana memang itu sudah melenceng terhadap tujuan dari koperasi itu sendiri, melainkan hanya gimana caranya menghimpun sebuah dana dari masyarakat, kemudian dianggaplah koperasi seperti itu. Nah, koperasi merah putih yang saya tangkap yang mau diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun ini, menurut saya itu ya saya tetap dukung seperti itu. Apakah kemudian nantinya akan berhasil ataupun tidak, bagi saya itu ini merupakan terobosan di mana sudah mulai mau mandiri, minimal membuat suatu wadah seperti itu. Kalaupun ada yang curiga ini hanya bagi-bagi jabatan dan lain sebagainya, saya lebih mandang ini merupakan gerakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian ekonomi kerakyatan agar tidak dijajah lagi seperti itu. Meskipun pada prakteknya kita tidak dapat memungkiri kita tetap butuh perbankan yang dimana sudah jalan duluan, baik itu sistem perbankannya dan juga sudah mengarah ke digitalisasi,
Artinya setiap transaksi itu kita tetap membutuhkan perbankan. Namun ekonomi kerakyatan yang kemudian digagas oleh Bung Hatta, kemudian ini menurut saya yang mau diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, menurut saya, pandangan saya ini harus didukung. Kenapa? Karena dimulai dari sudut pandang ataupun tujuan pembentukan koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Jadi asasnya ini teman-teman. Beda dengan perbankan, meskipun persepsi kita jangan kemudian lebih fokus pada koperasi itu adalah simpan pinjam, seperti bukan. Jadi koperasi yang kemudian diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu tujuannya ataupun yang dimana bakalan dalam koperasinya itu terdiri dari simpan pinjam iya, juga sembako murah juga iya, lalu kemudian ada semacam apotik seperti itu ya juga. Intinya harus terdiri dari beberapa usaha seperti itu. Artinya jangan melulu kemudian kita fokuskan pada ini simpan pinjam seperti itu. Nah, kalau koperasi Merah Putih ini jalan, yang kemudian akan diluncurkan di kurang lebih peluncurannya itu di 80.000 di desa di seluruh Indonesia. Menurut saya kalau yang menjalaninya itu akan sungguh-sungguh, niscaya akan berkembang pesat. Kenapa? Karena ini merupakan program pemerintah. Pengawasannya sangat jelas. Misalkan pertanggungjawabannya itu sangat jelas. Dan juga memantaunya itu bisa diprediksi karena bukan dipunyai oleh beberapa perorangan seperti ini. Ini kan langsung satu pusat, artinya program dari pemerintah. Kalau Tempo mengatakan ini merupakan ekonomi komando, menurut saya ya nggak ada masalah selama itu lebih gebrakan baru untuk kemudian agar masyarakat lebih sejahtera, masyarakat lebih sejahtera secara ekonomi ataupun perkembangan mengangkat potensi dari desanya, ya kenapa tidak seperti itu. Bahkan saya tidak pesimis, saya bahkan optimis dengan program yang seperti ini. Dan apakah kemudian peluncurannya, perjalanannya itu tidak akan menemui masalah? Saya rasa pasti. Apalagi wadah yang baru mau dibentuk. Itu pasti ada masalah. Namun dengan seiring berjalannya waktu, SOP ada, kemudian peraturan ada. Nah, itu yang kemudian membenarkan seperti itu. Nah, terfokus pada koperasi ini perputarannya itu kan ya dari desa itu kemudian untuk masyarakat desa itu. Nah, kejadian-kejadian yang sudah ramai dibicarakan terkait dengan kasus korupsi simpan pinjam ataupun kasus banyak nasabah yang gagal bayar ataupun pihak koperasinya tidak bisa mengembalikan simpan pinjamnya karena contohnya ada beberapa bunga yang ditekankan itu malah melebihi perbankan seperti itu, dimana kalau simpan pinjam kalau di perbankan itu hanya sebesar di bawah 10% dan itu maksimalnya katakanlah 5-6%, di mana koperasi yang kasus itu bahkan ngasih bunga sampai 10 ke atas. Ya gimana? Nggak bangkrut ataupun bermasalah seperti itu. Orang modelnya sudah seperti itu. Nah, terkait dengan siklus koperasi ini, nantinya itu kan akan dari masyarakat ataupun dari desa itu untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut seperti itu. Yang namanya koperasi itu kan keanggotaan. Basicnya itu. Artinya
di luar anggota ataupun di luar desa tersebut, artinya bukan anggota, itu kan tidak bisa menikmati koperasi di desa itu ya, ya harus ke desa yang ada di tempatnya sendiri. Nah, sekaligus dengan model seperti ini kan untuk kesejahteraan anggotanya, untuk kesejahteraan desanya. Maka kalau ini benar-benar dilaksanakan, insya Allah saya akan yakin, saya lebih percaya diri untuk kemajuan sebuah bangsa yang digagas dari desa nantinya akan lebih cepat dan akan lebih tumbuh, dan kita tidak tergantung pada gaya ekonomi barat. Kita ataupun yang digagas oleh Prabowo, Presiden Prabowo Subianto ini mau menggagas ekonomi kerakyatan seperti itu. Dan apakah kemudian nantinya itu sekali lagi tidak akan ada masalah? Pastinya ada. Namun pasti dari pusat bahkan dari koperasi-koperasi perdesaannya itu kan bakalan membentuk suatu sistem untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Kalau mungkin salahnya di sini ya dibenerin seperti itu. Yang terpenting bagi saya, niat Presiden Prabowo Subianto menurut saya itu sudah sangat bagus dan saya dukung. Kenapa? Karena ini mau memajukan ekonomi kerakyatan untuk rakyat. Nah, kalau ngomongin simpan pinjam, sebetulnya ini kan sudah yang paling mendominan adalah perbankan seperti itu. Di mana perbankan ini juga mempunyai syarat yang sangat tidak mudah. Nah, hadirnya koperasi untuk kemudian masuk di masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh perbankan. Kalau sudut pandang perbankan hanya untuk mencari keuntungan bagi yang minjam, kemudian ngasih keuntungan bagi yang ngasih, yang mau nabung seperti itu kan perbankan kan berputar, perputarannya itu di transaksi itu kan, di transaksi transfer dan lain-lain. Perusahaan pasti punya bank, kemudian produknya lagi apa? Yaitu deposito dan pinjaman seperti itu. Nah, koperasi bukan cuma itu produknya. Justru apa yang kemudian menjadi yang tidak bisa dikerjakan oleh perbankan karena skopnya kecil, ini dikerjakan oleh koperasi. Pandangan saya seperti itu. Dan sekali lagi terkait dengan peluncuran ini bakalan tidak mudah, pasti banyak kritikan, tapi saya mempunyai keyakinan bahwa dimulai dari konsep yang seperti ini memberikan warna baru dan untuk kemandirian ekonomi kerakyatan, dan tentunya tujuan dari Presiden adalah ketahanan pangan dan lain sebagainya, itu menjadi kemandirian sebuah bangsa melalui desa. Sekian video kali ini, semoga memberikan informasi dan kebermanfaatan. Kalau ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.